Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hanifah Julia Salsabila, Muradatul Aina Yasri, Resti Gusnalita, Sagita Ramadhani, dan Yasmi Auzia. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, ada jenis-jenis media belajar. Jenis-jenis media belajar menurut Henry, menyatakan ada 3 jenis media pembelajaran yang dapat dikembangkan dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran oleh guru di sekolah, yaitu yang pertama ada media visual, media audio, dan media audiovisual. Media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan yang terdiri atas media yang dapat diproyeksikan, atau projected visual, dan media yang tidak dapat diproyeksikan, non-projected visual. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Hanifah. Baiklah, saya Hanifah Julia Salsabila akan menjelaskan tentang media audio. Selanjutnya, nomor 2, media audio, di mana media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar dan sejenisnya. Media audio ini mempunyai berbagai jenis macam-macam. 1. Laboratorium bahasa yang merupakan media audio yang berfungsi untuk menunjang proses belajar, mengajar, dan penerapannya menggunakan indera penglihatan. 2. Radio yang merupakan media visual yang merupakan benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dan ditetapkan dengan menggunakan indera pendengaran. Terakhir, alat perekam pita magnetik, di mana media belajar berbasis audio yang diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran. Dan media audio ini punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu 1. Biaya yang harus dikeluarkan hanya sedikit. 2. Media mudah dibawa dan dipindahkan sehingga mudah dalam penggunaannya. 3. Materi dapat diputar kembali. 4. Dapat merangsang keaktifan pendengaran peserta didik dan juga dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Kekurangannya pun yaitu media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara saja sehingga pada hal-hal tertentu juga memerlukan bantuan visual. 2. Karena media audio ini bersifat abstrak, pemahaman pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui kata-kata atau bahasa serta susunan kalimat. 3. Media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. 4. Media ini tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus, lebih tepatnya bagi mereka yang tidak bisa mendengar atau kita sebut dengan tunarungu. Selanjutnya ada media audio visual, di mana penjelasannya media audiovisual merupakan kombinasi dari mendengar audio dan media visual atau media pandang dengar, di mana media pembelajaran berbasis ICT yang merupakan salah satu media yang dapat menggunakan media belajar audiovisual secara optimal. Di mana yang harus kita ketahui ada berbagai macam bentuk dari media audiovisual, seperti menurut Jamara, di mana media audiovisual menurutnya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Audiovisual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber, seperti contohnya bisa kita sebutkan televisi, video kaset, film bersuara, di mana televisi itu juga merupakan sistem elektronik yang menayangkan gambar hidup dan gambar diam disertai dengan suara melalui kabel. Selain sebagai media pembelajaran, televisi merupakan sumber informasi bagi masyarakat. Televisi berperan penting untuk mendidik
karena pendidik terbantu dalam menyampaikan hal-hal yang tidak dapat dibawa ke dalam kelas. Siswa bisa menggunakan media tersebut pun di rumah. Yang kedua, video kaset. Video kaset juga merupakan alat yang menampilkan gambar gerak dan disertai dengan suara. Video kaset bersifat informatif dan juga sangat cocok untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Itu pun sebagai kedudukan film digantikan oleh video, tetapi masing-masing pun juga punya kelebihan. Biasanya pendidik menayangkan video pembelajaran di depan kelas melalui proyektor atau bisa kita kenal yang sering kita dengar infocus, dan video kaset juga memiliki fungsi untuk merekam data. Data tersebut bisa kita hapus dan tayangkan kembali ketika dibutuhkan. Selanjutnya, film bersuara. Film merupakan media audiovisual yang amat besar kegunaannya dalam proses belajar mengajar, karena film dapat memenuhi kebutuhan siswa yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Bentuk lama film biasanya bisu, kemudian seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi telah memiliki suara dan ribuan gambar dalam rekaman terpisah, dan keduanya menampilkan ekspresi-ekspresi. Dengan menggunakan film bersuara, siswa dapat termotivasi untuk belajar dan mengembangkan minat. Jenis audiovisual yang kedua yaitu yang tidak murni, yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda seperti film bingkai suara. Contohnya yaitu film bingkai suara atau soundslide, di mana soundslide merupakan gabungan dari slide atau gambar dengan tape atau audio suara. Soundslide merupakan PowerPoint, Adobe Flash, dan Windows Movie Maker. Soundslide sangat efektif untuk belajar mengajar dan membuat siswa menjadi kreatif, karena jika slide suara yang dibuat tersebut bagus, maka akan meningkatkan hasil belajar. Slide suara pun dapat diulang apabila dibutuhkan dan dapat dipercepat atau diperlambat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari audiovisual yaitu, di mana kelebihannya kita bacakan. Pemakaian tidak terikat waktu, sangat praktis dan menarik, harganya relatif tidak mahal karena bisa digunakan berkali-kali, dan terakhir menghemat waktu dan video atau film dapat diputar kembali. Dan kekurangannya pun, jika memutarkan film terlalu cepat, siswa juga tidak dapat mengikuti karena terlalu cepat. 2. Untuk media film bingkai suara harus memerlukan ruangan yang gelap. Lalu ketiga, untuk media televisi tidak bisa dibawa kemana-mana karena cenderung ditempatkan di satu tempat. Dan terakhir, membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyajikan atau membuat media audiovisual, karena media ini merupakan suara dan gambar-gambar, baik gambar bergerak maupun diam. Oleh karena itu, pembuatan media ini cenderung lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan media visual dan media audio. Demikianlah hasil presentasi saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT. ICT atau Information Communication and Technology atau TIC itu mencakup semua teknologi yang nantinya dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Kemudian, seperti yang kita ketahui, media itu merupakan sarana penyebaran informasi dalam nantinya berbentuk perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan,
dan infrastruktur komputer atau telekomunikasi, sehingga nantinya data dapat didistribusikan dan diakses secara global. Nah, berikutnya ada jenis-jenis dari media pembelajaran ICT ini. Baik, yang pertama dari jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT ini atau Information Communication and Technology ini, yaitu pertama teknologi komputer. Pertama dari jenis-jenis media pembelajaran yaitu yang pertama teknologi komputer, di mana teknologi komputer ini yaitu media yang dibuat dengan memanfaatkan seluruh komponen-komponen komputer, baik itu software maupun hardware. Nah, teknologi komputer ini dia bersifat offline atau tidak membutuhkan jaringan untuk penggunaannya. Nah, selanjutnya, media pembelajaran berbasis komputer ini atau bisa nanti disebut sebagai pembelajaran berbantuan komputer, di mana nanti penggunaan komputer sebagai media pembelajaran interaktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya yaitu program Computer Assisted Learning atau CAL, konferensi komputer, surat elektronik atau electronic mail, bisa disebut dengan email, dan komputer multimedia yang kemudian disebut multimedia pembelajaran interaktif. Nah, teknologi komputer ini tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komputasi dan pengolahan kata, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran multimedia yang memungkinkan peserta didik nantinya bisa membuat desain dan rekayasa suatu konsep dan ilmu pengetahuan. Mungkin itu penjelasan saya mengenai teknologi komputer. Selanjutnya, baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Resi. Selanjutnya adalah contoh dari media teknologi komputer. Contohnya diantaranya adalah prosesor atau pengolahan data, media penyimpanan data atau informasi seperti hard disk, CD, DVD, flash disk, memori, dan kartu memori, dan lainnya. Selanjutnya ada alat perekam seperti CD writer dan DVD writer. Ada alat input seperti keyboard, mouse, scanner, kamera, dan lainnya. Dan juga ada alat output seperti layar monitor, printer, proyektor LCD, speaker, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah teknologi multimedia. Multimedia sering diartikan sebagai gabungan dari banyak media atau setidaknya terdiri dari lebih dari satu media. Multimedia dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD player, sound card, speaker dengan kemampuan memproses gambar gerak, audio, dan grafis dalam resolusi tinggi. Selanjutnya adalah contoh dari teknologi multimedia. Contoh dari teknologi multimedia diantaranya adalah kamera digital, kamera video, player suara, player video, komputer yang dilengkapi dengan CD player, sound card, speaker dengan kemampuan memproses gambar gerak, audio, dan grafis dalam resolusi yang tinggi. Baiklah, mungkin hanya sekian penyampaian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk jenis media pembelajaran berbasis ICT yang ketiga yaitu teknologi jaringan komputer. Teknologi jaringan komputer adalah media
media pembelajaran yang dibuat menggunakan jaringan. Adapun contoh dari teknologi jaringan komputer ini ada dari perangkat kerasnya seperti LAN, Local Area Network, Internet, dan Wi-Fi. Adapun perangkat lunak pendukungnya atau aplikasi jaringan seperti web, email, HTML, atau Hypertext Markup Language, Java, PHP atau Hypertext Preprocessor, aplikasi basis data, Edmodo, dan lain-lain. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Untuk kelompok yang ingin memberikan kritik, saran, dan pertanyaan, dapat disampaikan melalui forum diskusi. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.